Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai saat ini, sampai menit ini, sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua kenikmatan-kenikmatannya, sehingga alhamdulillah kita di hari ini atau sampai hari ini masih dapat menikmati ibadah dan ketaatan di bulan suci Ramadan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di hari ini berupa puasa dan ibadah-ibadah lainnya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya menuju jalan kebenaran, menyelamatkan umat manusia dari kegelapan jahiliyah menuju ajaran Islam yang terang benderang. Hadirin hadirat, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Kehidupan yang kita jalani ini sesungguhnya adalah rangkaian dari kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah putus-putusnya. Kita tidak bisa hidup tanpa kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ironisnya, kita sebagai manusia, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita lupa untuk mensyukuri kenikmatan-kenikmatan Allah. Khususnya adalah kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tanpa putus-putus. Kenikmatan yang setiap hari Allah berikan kepada kita. Kenikmatan yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita secara berkesinambungan. Manusia biasanya akan bersyukur, manusia biasanya akan mengucapkan kata alhamdulillah dengan demikian fasihnya tatkala dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang tiba-tiba, kenikmatan yang jarang-jarang. Katakanlah nikmat berupa harta, katakanlah nikmat berupa jabatan, berupa kenikmatan-kenikmatan materi lainnya. Namun kita sering sekali lupa bahwa apa yang selama ini Allah berikan tanpa kita memintanya, sesungguhnya itu adalah kenikmatan yang sangat berharga. Kenikmatan yang tidak bisa diganti dengan apapun dari kenikmatan-kenikmatan materi. Kalau kita baca Al-Quran, tentu kita akan dapati bahwa Allah Subhanahu wa taala seringkali menyinggung kita. Ya, menyinggung kita untuk peka, ya, dan untuk betul-betul menyadari arti mahalnya kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa nikmat itu bukan hanya saja uang, nikmat itu bukan saja harta, nikmat itu bukan hanya saja jabatan, tetapi yang ada pada diri kita, yang ada saat ini kita nikmati, yang itu tidak pernah kita minta tapi Allah berikan. Itulah sesungguhnya kenikmatan yang luar biasa. Dalam sebuah ayat di dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama 'ala qulubikum man ilahun ghairullahi ya'tikum bihi." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ara'aytum," katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, kepada orang-orang kafir secara khusus dan kepada setiap manusia, khususnya yang mereka senantiasa melupakan kenikmatan-kenikmatan Allah, senantiasa lalai terhadap kenikmatan-kenikmatan Allah yang seharusnya mereka syukuri. Katakanlah kepada mereka, ara'aitum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama 'ala qulubikum man ilahun ghairullahi ya'tikum bihi. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, apa jadinya jika seandainya Allah Subhanahu wa taala mengangkat kenikmatan berupa kenikmatan penglihatan, kenikmatan berupa mata. Yang ini adalah luar biasa. Kenikmatan mata ini luar biasa. Pada hari ini di bulan suci Ramadan, banyak orang ingin bisa membaca Al-Quran, tetapi mereka tidak punya kenikmatan mata, sehingga akhirnya mereka harus membaca Al-Quran dengan model lain. Ada Al-Quran atau mushaf Al-Quran namanya mushaf Braille. Kita yang saat ini diberi Allah Subhanahu wa taala kenikmatan mata, seringkali
kita menggunakannya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Padahal itu adalah kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang ada di antara hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kenikmatan tersebut. Maka ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Qul ara'aitum in akhadallahu sam'akum wa absarakum. Katakanlah, apa jadinya jika Allah mengangkat nikmat berupa pendengaran, nikmat berupa mata, nikmat berupa penglihatan. Wa khatama ala qulubikum, dan apa jadinya jika Allah mengunci mati hati kalian sehingga kalian tidak punya perasaan, kalian tidak bisa berkasih sayang, kalian tidak bisa saling berempati dan lain sebagainya. Man ilahun ghairullah yatikum bihi. Siapakah Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan kenikmatan tersebut? Ayat-ayat semacam ini sangat banyak di dalam Al-Quran dan seringkali kita lewati ya dengan dingin-dingin saja tanpa kemudian kita resapi, kita hayati untuk kemudian menjadikan diri kita semakin pandai bersyukur terhadap kenikmatan-kenikmatan Allah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, hadirnya kita di tempat ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan yang sangat besar. Kenikmatan apa itu? Kenikmatan usia, kenikmatan waktu, kenikmatan berupa kesempatan untuk dapat menikmati ibadah di bulan suci Ramadan. Orang yang barangkali akan betul-betul merasakan bahwa nikmat waktu itu sangat berharga, yaitu adalah orang yang telah dipanggil oleh Allah, orang yang telah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini atau sebelum-sebelumnya barangkali kita menganggap nikmat waktu itu adalah nikmat yang biasa-biasa saja, sehingga banyak dari kita menggunakannya untuk hal yang sia-sia. Padahal waktu itu adalah nikmat yang sangat mahal, sangat mahal. Karena itu Nabi mengatakan banyak di antara manusia mengalami kerugian dalam nikmat yang berupa nikmat waktu. Kerugian dalam bentuk apa? Dia menjualnya dengan harga yang murah. Waktu yang itu adalah merupakan nikmat yang mahal, dia buang-buang atau dia jual dengan harga yang murah. Padahal dia seharusnya memanfaatkan waktu tersebut untuk hal-hal yang terbaik yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sekali lagi, kesempatan hidup di bulan suci Ramadan di tahun ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Jangan kita sia-siakan. Jangan kita hambur-hamburkan atau jangan kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ingat bahwa Ramadan ini demikian istimewa. Bulan Ramadan ini sangat istimewa karena paling tidak ada 3 hal yang tidak ada di bulan-bulan lainnya. Yang pertama adalah bulan Ramadan ini adalah bulan ampunan, di mana ampunannya bukan 1 kali 2 kali saja, tidak, tetapi setiap hari, setiap malam. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walillahi utaqa'i minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang Allah bebaskan dari api neraka. Dan pembebasan dari api neraka itu terjadi di setiap malam dari bulan suci Ramadan. Belum lagi kemudian pahala dari puasa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita semua. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, kullu amal ibni adam lahu illa shiyam. Setiap amalan anak Adam itu adalah untuknya kecuali puasa. Wa ana ajzi bihi, akulah yang akan langsung memberinya pahala. Kata ulama, maksudnya adalah Allah yang akan melipat gandakan puasa itu ya dengan pelipat gandaan yang tidak terbatas. Karena itu mari kita manfaatkan bulan suci Ramadan, karena di dalamnya satu ada ampunan, yang kedua ada pelipat gandaan pahala, dan yang ketiga ada kesempatan terkabulnya doa-doa. Bahkan kata para ulama, barangkali di luar bulan Ramadan banyak orang-orang yang doanya terhalang, barangkali disebabkan makanannya yang haram, sumber mata pencariannya yang haram dan lain sebagainya. Namun banyak ulama mengatakan bukan berarti bahwa orang tersebut senantiasa terhalang doanya.
Karena boleh jadi di bulan suci Ramadan Allah membuka pintu doa seluas-luasnya untuk kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan hambanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, walillahi utaqa'i minan nar fi kulli lailatin wa likulli 'abdin minhum da'watun mustajabah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Ada hamba-hamba yang Allah bebaskan dari api neraka di setiap malam bulan suci Ramadan. Kemudian dalam lanjutan hadisnya Rasul mengatakan, walikulli 'abdin minhum da'watun mustajabah. Dan setiap hamba yang kala itu diberi kesempatan hidup di bulan suci Ramadan, ibadah di bulan suci Ramadan, bagi masing-masing mereka memiliki doa yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis lain diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun la turaddu da'watuhum." Ada 3 golongan yang mana 3 golongan ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah imamun adil, yaitu adalah pemimpin yang adil. Yang kedua adalah da'watul mazlum, doanya orang terzalimi. Kemudian yang ketiga adalah da'watus shaim hatta yuftir, doanya orang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi sepanjang kita berpuasa, mari kita perbanyak doa kita. Mudah-mudahan di antara doa-doa tersebut ada yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan di tahun ini dapat meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala apa yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini berupa ketaatan-ketaatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.